Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Ayu Wulandari dari kelas H2 NPM 10120885. Jurusan Manajemen S1 STEMBI Bandung Muslim School. Saya akan menjelaskan UTS Pendidikan Agama Islam tentang Marifatullah atau mengenal Allah. Simak penjelasan di video ini ya. Pengertian Marifatullah. Marifatullah atau mengenal Allah adalah subjek utama yang mesti disempurnakan oleh seorang muslim. Marifatullah bukanlah mengenali zat Allah, karena hal ini tidak memungkinkan terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas, sebab bagaimana mungkin manusia yang terbatas ini mengenali sesuatu yang tidak terbatas. Menurut Abdul Al-Qayyim, Marifatullah yang dimaksudkan oleh Ahlul Ma'rifah atau orang-orang yang mengenal Allah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengalamannya. Marifatullah tidak dimaknai dengan arti harfiah semata, namun Marifatullah dimaknai dengan mengenal terhadap jalan yang mengantarkan manusia dekat dengan Allah. Manfaat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, istiqomah. Mengenal Allah dapat mendorong seorang muslim hidup istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. 2. Stabil dan optimis. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6. 3. Berani. Keberanian adalah indikator keimanan. Seseorang yang berani kepada Allah dan kepada hari akhir akan merasakan bahwa hidup ini bukanlah segala-galanya. Hidup hanyalah bersifat sementara dan semua orang akan mengakhirinya. Cepat atau lambat kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Hidup dengan keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, setiap perbuatan yang bermanfaat jika tidak dimulai dengan bismillah, maka perbuatan itu terputus dari berkah. Ciri-ciri mengenal Allah. Yang pertama, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan merasa takut kepadanya. Menyadari bahwasannya segala ucapan, perbuatan, tingkah laku, dan segala gerak-geriknya selalu diawasi oleh Allah, sehingga berhati-hati dalam setiap melakukan sesuatu, dan ini hanya dirasakan oleh orang-orang yang beriman. 2. Menguasai gerak-gerik hatinya. Bukankah jika kita sudah mengenal Allah, kita paham bahwa setiap gerak-gerik tindakan dan hati akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengenal Allah, maka ia akan menguasai gerak-gerik hatinya. 3. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah jika kita benar-benar mengenal Allah, kita akan sering mengingatnya? Selalu mengingat bahwa setiap tindakan, pikiran, juga perbuatan kita akan dinilai pertanggungjawaban, hingga pada akhir kita akan berhati-hati dalam setiap tindakan kita. 4. Tidak tertipu oleh harta. Bukankah jika kita sudah mengenal Allah, kita akan terus merasakan cukup. Dia tidak akan tertipu oleh harta. 5. Merasakan manisnya iman. Orang yang mengenal Allah, maka ia akan merasakan manisnya iman. Dalam Islam, iman merupakan hal yang sangat mendasarkan dan sangat penting, dan tidak semua orang dapat merasakan manisnya iman. Materi kedua yaitu maradus syahwat. Yang pertama, al-fisku
atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Mereka disibukkan oleh harta-harta dan anak cucu mereka serta segala yang berhubungan dengan kesenangan duniawi. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19 menjelaskan tentang dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Yang kedua, al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Mu'min ayat 35 yang artinya yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci di hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Yang ketiga, al-zulmu atau kezaliman. Quran Surat As-Sajdah ayat 22 artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Keempat, al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik sebagaimana dimuat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhadi'una allaha wallazina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan oleh mereka. Yang kelima, katsratul ma'asi atau kebanyakan melakukan perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Artinya, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Materi ketiga yaitu maradu asyubah. Yang pertama, al-jahlu atau kejahilan dan kebohongan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ayat-ayat qauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Inilah yang penyebab terhalangnya manusia dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-An'am ayat 39 yang artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah peka, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Kedua, al-irtiyab atau keraguan-keraguan. Quran Surat An-Nisa ayat 143 yang artinya, mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian atau iman atau kafir.
Tidak masuk pada golongan ini orang-orang beriman dan tidak pula kepada orang itu orang-orang kafir. Maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberikan petunjuk baginya. Ketiga, al-inhiraf atau penyimpangan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 13 yang artinya, tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kehianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Yang keempat, al-ghaflah atau kelalaian. Dalam poin pertama telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Quran Surat Ar-Rum ayat 7, yang artinya mereka hanya mengetahui yang lahir saja dan dihidupkan di dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.